Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat Joglo Dakwahmu Al-Maskuri yang saya hormati, saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, berkumpul bersama di Taman Surga Joglo Dakwahmu, Majelis Taklim Joglo Dakwahmu Al-Maskuri. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah, berikan manfaat dari pertemuan pada hari ini. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz Ari Wibowo, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mari kita syukuri pada malam hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan salah satu fadilah menuntut ilmu itu adalah akan ditingkatkan derajat kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita luruskan niat kita sesuai dengan hadis yang kemarin sudah kita bahas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena amalan kita itu tergantung dari niatnya. Oleh karenanya maka agar amalan kita malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi bernilai sebagai ibadah, maka mari kita luruskan niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuntut ilmu karena memang menuntut ilmu itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan untuk menjalankan perintah Allah, berarti kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah dan itu akan dinilai sebagai amal soleh atau amal yang bernilai sebagai pahala. Bapak Ibu juga penting kita selalu ingat bahwa adakah dampak positif dari kegiatan yang kita lakukan, yaitu thalabul ilmi. Karena mestinya thalabul ilmi itu mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan kepada Allah. Jadi di dalam Islam itu ada ungkapan man izdada ilman, siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad huda, atau ada juga yang mengatakan walam yazdad tuqon. Orang yang merasa ilmunya bertambah sementara takwanya atau petunjuknya itu tidak bertambah, sebenarnya lam yazdad minallahi illa bu'dan, sesungguhnya pada dirinya tidak ada hal positif yang naik atau meningkat kecuali hanyalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya ada korelasi positif antara ilmu yang kita dapatkan dengan derajat ketakwaan yang kita miliki. Semakin tinggi ilmu kita, maka mestinya takwa kita kepada Allah juga semakin tinggi. Karena dulu saya sampaikan bahwa ilmu itu adalah nurullah, ilmu itu adalah cahaya Allah. Maka semakin banyak cahaya itu kita dapatkan, maka sesungguhnya kita sedang mendekat pada sumber cahaya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, maka semestinya semakin dekat pula lah seseorang itu kepada Tuhannya. Itulah hakikat ilmu yang perlu kita terus ingat agar semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan tidak semakin menjadikan kita berbangga diri atau bahkan sampai kepada kesombongan, tapi justru dengan semakin tingginya ilmu itu,
mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian mengenai syarah hadits Arba'in karya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid radhiyallahu anhu. Untuk hadits yang pertama kemarin sudah kita tuntaskan, yaitu hadits tentang niat. Sekarang kita masuk al-haditsus tsani, hadits yang kedua. Apa bunyinya? An Umar radhiyallahu taala anhu aidan, dari Umar radhiyallahu taala anhu qala, berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, ketika itu ittala'a alaina rajulun, terlihat atau datanglah kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyabi, laki-laki itu mengenakan baju yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi, tidak terlihat padanya atharus safari, bekas dia dalam perjalanan. Artinya dia tidak terlihat sebagai seorang musafir. Orang yang sedang menjadi musafir itu biasanya kan lusuh. Nah, di sini dikatakan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas dia dalam perjalanan. Sehingga artinya dia terlihat sangat rapi. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kita tiada satupun yang mengetahuinya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki itu duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisi duduknya? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Rasulullah. Jadi dia duduk bersimpuh, dua lututnya ditempelkan pada dua lutut Rasulullah, kemudian dua telapak tangannya itu diletakkan di atas paha Rasulullah. Waqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau naik haji apabila engkau memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Ola, mendengar jawaban Rasulullah itu, laki-laki tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu. Kemudian kami, kata Umar, takjub, kaget. Dia bertanya,
tapi sekaligus dia membenarkan jawabannya. Qala, kemudian laki-laki itu kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, iman itu adalah antuk minabillahi, engkau percaya atau yakin terhadap Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau percaya dengan takdir baik yang baik maupun yang buruk. Qala, laki-laki itu kembali berkata, sodakta, engkau benar. Lagi-lagi, laki-laki tadi bertanya sekaligus membenarkan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, laki-laki itu kembali bertanya. Setelah bertanya apa itu Islam, apa itu iman, maka pertanyaan yang ketiga, fa'akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka seolah-olah tarahu, engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila kamu tidak mampu membayangkan seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, qala fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, laki-laki itu menjawab, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya ketika ditanya mengenai hari kiamat, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Rasulullah tidak mengetahui. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang amarat. Amarat itu kata lainnya adalah alamat, yang artinya tanda-tanda. Fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Tanda-tanda yang pertama adalah budak perempuan yang melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian yang kedua, cirinya adalah ketika engkau melihat orang yang tanpa sendal, tanpa pakaian, miskin, penggembala kambing, tetapi yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Tsumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi sementara kami masih tinggal bersama dengan Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapakah orang yang bertanya itu? Qultu, kata Umar, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya, Umar nggak tahu. Nah, jadi jawaban Umar dengan Rasulullah itu mirip-mirip. Ketika tidak tahu, tadi Rasulullah menjawabnya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau Umar menjawabnya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Padahal sama-sama itu menunjukkan kalau baik Rasulullah maupun Umar itu tidak tahu terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Tapi tidak langsung menjawab, saya tidak tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril, sesungguhnya Jibril atakum mendatangi kalian yu'allimukum dinakum untuk mengajarkan kepada kalian mengenai agama kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari kalimat terakhir, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sungguhnya Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian mengenai agama kalian. Ini berarti menunjukkan pertanyaan tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat itu merupakan sendi-sendi agama. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana syarah Ibnu Daqiq terkait dengan hadits yang sangat panjang itu. Jadi nampaknya tidak mungkin kita selesaikan malam hari ini karena haditsnya sangat panjang. Barangkali bisa kita potong menjadi 2 atau 3 pertemuan. Ya, Ibnu Daqiq kemudian mensyarah hadis tersebut. Di awal syarahnya, Ibnu Daqiq mengatakan, hadza haditsun azim. Ini adalah hadis yang agung. Bedanya kabir dengan azim dalam bahasa Arab. Kalau kabir itu besar, tapi kalau azim itu agung. Barangkali kalau dalam bahasa Inggris, kalau kabir itu big, tapi kalau azim itu great, agung. Qad istamala ala jami'i wadhaifil a'mal lidhahirati wal batinati. Hadis ini mencakup semua fungsi-fungsi amalan, baik yang bersifat zahir atau amalan yang jelas, yang bisa dilihat dengan mata, wal batinah, dan amalan yang bersifat batiniah. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi. Dan ilmu-ilmu syariat semuanya kembali kepada hadis tersebut. Jadi kenapa oleh Ibnu Daqiq dikatakan hadis ini adalah hadis yang agung? Karena memang dalam hadis ini tercakup fungsi-fungsi amalan yang zahir dan batin. Ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, maka jawabannya adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah amalan-amalan yang bersifat zahir. Syahadat itu bersaksi. Sholat, zakat, puasa, haji itu amalan yang bisa dilihat dengan mata. Kemudian setelah Rasulullah ditanya tentang Islam dan menjawabnya, maka Rasulullah kemudian ditanya tentang iman. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi intinya adalah al-iman. Intinya adalah percaya. Dan kepercayaan itu merupakan amalan yang bersifat batiniah. Dengan apa kita yakin terhadap Allah? Dengan apa kita yakin terhadap para malaikat? Dengan apa kita yakin terhadap kitab-kitab Allah dan seterusnya? Kita yakin itu dengan hati. Maka ketika Rasulullah menjelaskan tentang iman, berarti itu menjelaskan mengenai amalan-amalan yang bersifat batiniah. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan tentang Islam, itu maknanya adalah amalan yang bersifat zahir. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang iman, itu adalah amalan yang bersifat batin atau bersifat tidak bisa dilihat oleh mata karena tempatnya itu ada di dalam hati. Untuk memahami Islam itu maka lahirlah fikih. Untuk memahami iman maka lahirlah akidah.
Ya, fikih itu terkait dengan amalan yang bersifat dohir, sementara akidah itu terkait dengan amalan yang bersifat batin. Jadi disebut sebagai hadis yang azim, yang agung, karena isi hadis ini sangat komprehensif, yaitu menyangkut dua bentuk amalan secara umum, yaitu amalan yang bersifat dohir maupun amalan yang bersifat batin. Maka juga dikatakan wa ulumus syariah, dan ilmu syariat itu semuanya kembali kepada hadis ini. Nah, kenapa demikian? Wa mutasyaibatum minhu, yang artinya dari hadis ini kemudian muncullah cabang-cabang ilmu syariat. Lima tadammanahu, nah, di mana terkadang min jam'ihi ilmas sunnah, dikatakan pula bahwa semua ilmu sunnah itu terangkum di dalam hadis ini. Makanya disebut kal ummi lis sunnah, seperti induk dari sunnah. Kama sumiyat al-fatihah, sebagaimana al-fatihah yang disebut sebagai ummal Quran, induk dari Al-Quran. Kenapa al-fatihah ini disebut sebagai induk dari Al-Quran? Ya karena lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran. Karena di dalamnya itu terkandung semua makna Al-Quran. Ini terkait dengan keagungan hadis ini. Disamakan dengan Al-Fatihah. Kalau hadis ini merupakan induk dari As-Sunnah, dari Al-Hadis, sementara Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Quran. Ini dikatakan sebagai induk dari As-Sunnah karena semua ilmu sunnah itu pada dasarnya merupakan cabang dari hadis ini, yaitu tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Sementara Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induk dari Quran, karena memang di dalamnya mengandung semua makna di dalam Al-Quran. Maka Al-Fatihah itu kan julukannya macam-macam. Salah satu julukannya adalah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat. Ya, kemudian Ibnu Daqiq melanjutkan, wa fihi dalilun ala tahsinith thiyabi wal hayati wan nadhafati 'inda dukhuli 'alal ulama'i wal fudola'i wal muluki. Nah, barulah kemudian Ibnu Daqiq mulai menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam hadis ini. Ibnu Daqiq tidak langsung menjelaskan mengenai hikmah dari jawaban Nabi mengenai Islam, iman, ihsan, dan hari akhir. Tetapi justru Ibnu Daqiq itu mengurai hikmah di balik bagaimana sikap Jibril ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan? Wa fihi dalilun, dan di dalamnya terdapat hikmah ala tahsinith thiyabi, untuk mengenakan pakaian yang baik, wal hayati, berpenampilan yang baik, wan nadhafati, berpenampilan yang bersih. Kapan? Inda dukhuli 'alal ulama, ketika bertemu dengan ahli ilmu, wal fudola, orang yang punya kemuliaan, wal muluk, orang yang punya kekuasaan. Makanya dalam hadis ini Umar menggambarkan sangat detail. Datanglah seorang laki-laki syadidu bayadis thiyabi, bukan hanya mengenakan pakaian yang putih, tapi putihnya itu syadid. Syadid itu dahsyat. Mengenakan pakaian yang sangat putih. Kemudian rambutnya itu sangat hitam, artinya necis rambutnya. Ya, terlihat dia bukanlah seorang musafir, tidak lusuh, dia sangat rapi. Yaitu ternyata mengandung pelajaran bahwa Jibril ketika ingin menemui seorang ahli ilmu, yaitu Rasulullah, ia berpenampilan sangat sopan. Ya, sopan
Ketika itu ya sesuai dengan kultur Arab. Supaya orang Arab itu pakai pakaian putih, rambutnya hitam, rapi. Kalau orang Indonesia mungkin pakai kopiah atau tanpa kopiah, rambutnya rapi, sudah mandi, tidak lusuh. Ya, ketemu ahli ilmu misalnya ketika ingin mendatangi pengajian. Sudah mandi, bersih, wangi. Wal fudola mendatangi orang-orang yang punya kemuliaan, wal muluk mendatangi orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau kita ingin menghadap presiden, ingin menghadap gubernur, bupati, wali kota, itu ternyata diajarkan pula menurut Ibnu Dakik oleh Jibril untuk berpenampilan yang sopan, tidak lusuh, rapi. Jadi ketika itu memang Rasulullah digambarkan sebagai seorang sosok yang ahli ilmu, yang memiliki kemuliaan, dan juga memiliki kekuasaan. Karena Rasulullah bukan hanya orang yang berilmu, tapi juga sebagai seorang pemimpin. Nah, selain itu juga, fa'inna Jibrila ata mu'alliman linnasi bihalihi wa maqalihi. Selain itu juga, Jibril menampilkan sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik linnas bagi manusia, bihalihi dengan keadaan, wa maqalihi dan dengan ucapan-ucapannya. Artinya apa? Bukan hanya ketika kita mendatangi ahli ilmu, misalnya mau ngaji tadi, mau kuliah, mau sekolah. Makanya di Indonesia sudah bagus, orang mau sekolah, mau kuliah, itu penampilannya necis, rapi. Bukan hanya itu, ternyata untuk berpenampilan yang baik, itu juga dianjurkan agar dilakukan oleh seorang muallim, seorang pengajar. Maka misalnya seorang guru, kemudian seorang ustadz, seorang dosen, ketika mau mengajar, maka diajarkan oleh Jibril untuk tetap memperhatikan penampilan. Ini juga salah satu wujud dari innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah wa yuhibbul jamal dan menyukai keindahan. Inilah yang diajarkan oleh Jibril ketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran yang pertama, kita hendaknya berpenampilan yang baik manakala kita sedang ingin berada dalam suatu majelis ilmu, ingin menemui orang-orang yang dimuliakan, atau ingin menemui orang-orang yang punya kekuasaan. Selain itu juga kita dianjurkan untuk berpenampilan yang baik, yang sopan, manakala kita sedang bertindak sebagai seorang guru atau seorang ustadz atau seorang dosen. Ya, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Wa qauluhu, dan perkataan la yuro alaihi atharus safar. La yuro, tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Arab, yuro itu merupakan fi'il majhul atau kata kerja pasif. La yuro, tidak terlihat alaihi atharus safar, bekas dia sedang di dalam perjalanan. Artinya, tadi saya sampaikan biasanya orang dalam perjalanan itu kan lusuh. Nah, tidak terlihat bekas dia dalam perjalanan, maksudnya dia dalam keadaan yang sangat rapi. Nah, ini ilmu bahasa ya. Al-masyhur dhammul ya. Pendapat yang sangat dikenal itu ya-nya didomahkan. La yuro, kan ada huruf ya-nya ini. Ya, pendapat yang sangat dikenal itu dibaca ya-nya didomahkan. La yuro membacanya. Bukan yaro. Yaro itu melihat. Kalau yuro itu terlihat. Lah yuro itu merupakan fi'il majhul, merupakan kata kerja pasif. Kalau yaro itu kata kerja aktif atau kata kerja maklum dalam bahasa Arab. Ya, ketika dibaca yuro majhul mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu, maka konsekuensinya tidak memerlukan adanya fa'il atau subjek. Nah, la yuro tidak terlihat, kan nggak perlu ada subjeknya. Tapi kalau dibaca yaro, tidak melihat, maka harus ada subjeknya.
Siapa yang tidak melihat? Nah, pendapat yang masyhur, yang lebih kuat dibaca layuro, tidak terlihat. Jadi Umar mengatakan tidak terlihat alaihi atharus safar, bekas dia dalam perjalanan. Nah, warawahu ba'duhum binunil maftuhah, meskipun ada pula yang berpendapat bahwa nunnya itu difathahkan. Jadi ya ini diganti nun menjadi lanaro. Nah, kami tidak melihat artinya. Nah, wakilahuma sahih. Pendapat-pendapat itu sahih. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menjumpai ada hadis ini, kok bacanya beda dengan yang saya baca tadi. Tidak dibaca layuro alaihi, tapi dibaca layaro alaihi. Ada juga yang baca lanaro alaihi. Itu semuanya sahih. Ya, jadi meskipun yang paling kuat atau paling masyhur itu pendapatnya yang dibaca layuro. Artinya dimajhulkan atau dipasifkan. Wa qauluhu, kemudian kita lanjutkan, dan perkataan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian laki-laki tadi Jibril wa wada'a kaffaihi, menaruh kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Hakadha wal masyhur as-sahih. Inilah kalimat yang memang masyhur, dikenal dan sahih. Meskipun rawahun Nasa'i bima'nahu qala, Nasa'i meriwayatkan dengan maknanya. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i? An-Nasa'i menggunakan kalimat yang lain. Dia meriwayatkan dengan kalimat fawado'a iyadaihi. Beda ya. Kalau tadi wawado'a kafaihi, menaruh dua telapak tangannya. Tapi Nasa'i itu meriwayatkan menaruh dua tangannya. Beda telapak tangan dengan tangan. Ini juga beda. Kalau dalam tadi yang saya baca, wawado'a kafai ala fakhidaihi, di atas paha Rasulullah. Kalau Nasa'i meriwayatkan fawado'a yadaihi, meletakkan dua tangannya ala rukbatai an-Nabi SAW, di atas lutut, bukan paha Rasulullah SAW. Nah, fartafa'al ihtimalul ladzi fi lafdi kitabi Muslim. Fa innahu qala fi fawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi wa huwa muhtamil. Jadi memang terkadang ini sama-sama sahih ini. Baik yang menggunakan meletakkan dua telapak tangan di atas paha Rasulullah maupun yang meletakkan dua tangan di atas lutut Rasulullah, itu sama-sama merupakan hadis sahih. Tetapi cara memaknainya bukan secara kontradiktif. Cara memaknainya bukan berarti ini ada dua hadis sahih kok kontradiktif. Ya, ketika ada dua hadis yang sama-sama sahih, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, ketika di sini Nasa'i meriwayatkan dengan yang lebih umum. Fawadu'a yadaihi, menaruh dua tangannya. Sementara Muslim itu meriwayatkan wawadu'a kaffaihi, dua telapak tangan. Jadi telapak tangan ini kan merupakan bagian dari tangan. Nah, maka ini enggak dipertentangkan. Nasa'i itu meriwayatkan secara lebih umum, kemudian diperjelas oleh hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, yang dimaksud dengan tangan itu adalah bagian telapak tangan. Sama halnya dengan ala fakhidaihi. Muslim meriwayatkan dua telapak tangan ditaruh di atas paha. Nasa'i meriwayatkan dua tangan ditaruh di atas lutut. Ini juga cara memaknainya tidak untuk dipertentangkan. Tetapi saling melengkapi. Oh betul, dua telapak tangan ditaruh di atas paha, tetapi paha bagian yang bawah. Paha bagian bawah yang menyentuh lutut. Oleh karenanya maka bisa dimaknai tangan bagian telapaknya ditaruh di atas paha yang menempel pada lutut Rasulullah.
Nah, ini cara memaknai dua hadis sahih tidak untuk dikontradiksikan satu dengan yang lain, tetapi untuk memperjelas satu dibanding dengan yang lain. Ya, kita lanjutkan. Ya, itu terkait dengan ilmu hadis. Fakot ustufida min hadal hadis. Hadis ini bisa diambil faedahnya. Annal Islam wal iman, sesungguhnya Islam dan iman, hakikotani, dua hakikat, mutabayinatani, yang berbeda, lughatan wa syar'an, baik secara bahasa maupun secara syariat. Ya, ketika Nabi ditanya Islam, menjawabnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika ditanya iman, menjawabnya percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini menunjukkan bahwa Islam dan iman itu adalah dua hakikat yang berbeda, baik secara bahasa maupun secara syariat. Nah, al-Islam lughatan, Islam secara bahasa itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah keselamatan, kedamaian, dan penyerahan diri. Sementara iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Nah, maka secara bahasa Islam dan iman itu memang berbeda. Secara syariat pun juga Nabi menjelaskannya berbeda antara Islam dengan iman. Wa hadza huwal aslu fil asma'il mukhtalifah. Nah, ini waqad yatawassa'u fihima asy-syar'u. Wa yutlaqu ahaduhuma 'alal akhar 'ala sabilit tajawuz. Tapi terkadang syariat itu memaknai satu kata tersebut secara lebih luas. Maka jangan heran ketika pada satu referensi tertentu, ketika mendefinisikan Islam itu secara luas. Islam itu apa sih? Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi yang pertama sampai dengan Nabi yang terakhir. Yang intinya itu mengajarkan ketauhidan. Ada kalanya juga Islam didefinisikan sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini maknanya Islam lebih luas. Berarti di dalamnya itu bukan hanya mencakup syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi di dalamnya juga menyangkut iman, kan? Iman kan bagian dari Islam. Maka terkadang syariat itu memperluas cakupan makna Islam. Maka kita dalam mendefinisikan Islam itu tergantung dari konteksnya. Ketika Islam itu disandingkan dengan iman, maka dua pengertian ini harus dibedakan. Ketika Islam tidak disandingkan dengan kata yang lain, maka iman itu termasuk di dalam Islam. Nah, maka orang mendefinisikan Islam itu bisa berbeda-beda karena memang definisi Islam di dalam syariat itu luas. Ini terkait dengan pendefinisian Islam dan iman. Jadi kalau disandingkan maka pengertiannya berbeda, tapi kalau tidak disandingkan maka satu itu akan menjadi bagian dari yang lain. Ini masih mukadimah ya terkait dengan hadits ini. Qauluhu, kemudian terkait dengan perkataan fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian Umar mengatakan, kan, kami takjub. Wong dia bertanya, wa yusaddiquhu, tapi dia membenarkan dari jawabannya. Nah, kenapa kok bisa takjub? Lah karena innama ta'ajabu min dalika li'anna ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu illa min jihati. Yang pertama, karena memang ketakjuban itu disebabkan sahabat itu tidak ada yang mengetahui siapa laki-laki itu. Yang mengetahui itu hanyalah Rasulullah. Walaysa hadas sa'il mimman urifa biliqa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bisima'i minhu.
Dan para sahabat itu belum pernah melihat laki-laki itu bertemu dengan Rasulullah. Dan sama sekali juga belum pernah mendengar Rasulullah menceritakan mengenai laki-laki itu. Nah, yang kedua, kenapa para sahabat takjub tadi? Jadi dia sa'ala bertanya, su'ala arifin, muhakkikin, musaddiqin, fata'ajabu min dalika. Jadi dia bertanya terhadap sesuatu yang memang dia sudah ketahui jawabannya. Jadi seperti orang menguji kan. Orang menguji kan sebenarnya pertanyaan yang diajukan itu sudah diketahui oleh pengujinya. Beda halnya ketika dia tidak menguji, memang benar-benar nggak tahu. Jawabannya nggak ngerti. Maka dia nggak bisa membenarkan atau menyalahkan. Tapi kalau menguji karena tahu jawabannya, maka dia akan membenarkan dan menyalahkan. Ya itulah yang menjadikan para sahabat takjub, kaget. Yang pertama, sahabat itu tidak mengenal, bahkan Rasulullah tidak pernah menceritakan mengenai laki-laki itu. Yang kedua, dia bertanya tapi sekaligus dia membenarkan jawaban dari Rasulullah seperti orang yang sedang menguji. Nah, ini sebagai muqaddimah. Jadi ini merupakan hadis yang sangat agung yang memang di dalamnya itu menceritakan dua amalan yang bersifat dohir dan batin. Maka dikatakan ini merupakan sendi dari syariat, bahkan dikatakan sebagai umus sunnah atau induk dari hadis. Karena pada dasarnya syariat itu ya terdiri atas iman dan juga Islam. Ditambah lagi dengan ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah atas pertanyaan Jibril yang ketiga. Ya, kemudian yang terakhir, ini paragraf yang terakhir barangkali ya. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Qauluhu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi Ibnu Daqiq tidak menjelaskan mengenai rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji tidak dijelaskan dalam syarahnya. Tapi langsung Ibnu Daqiq itu menjelaskan mengenai makna dari iman. Nah, kalau boleh saya tambahkan penjelasannya, bahwa rukun Islam setelah syahadat itu adalah sholat. Nah, sholat itu merupakan imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka sungguhnya dia sedang mendirikan agama. Barang siapa yang menghancurkan sholat, maka dia pada dasarnya sedang menghancurkan agama. Maka agama seseorang itu sangat tergantung dari sholatnya. Itulah sebabnya sholat itu merupakan satu-satunya ibadah yang oleh Nabi disebutkan usia berapa seorang anak itu harus diajari untuk menjalankannya. Ketika Rasulullah mewajibkan zakat, puasa, haji, itu Rasulullah tidak menjelaskan di usia berapa anak itu diajari untuk melakukan ibadah itu. Tapi ketika menjelaskan kewajiban sholat, maka Nabi mengatakan untuk mengajarkan anak sholat ketika anak itu berusia 7 tahun. Bahkan Nabi mengatakan ketika dia sudah berusia 10 tahun, kok dia belum mau menjalankan sholat, maka fadribhu, maka pukullah dia. Ya, meskipun kata doroba itu tidak selalu bermakna pukul. Dalam bahasa Arab, kata doroba itu bisa juga bermakna sebagai mendidik. Maka bisa dimaknai ketika anak 10 tahun kok belum mau sholat, maka didiklah lebih keras lagi. Itu kalau memaknai kata doroba tidak dengan memukul. Tapi kalau mau dimaknai memukul, itu memukulnya pun juga hanya sebagai suatu peringatan, bukan bertujuan untuk menyakiti seorang anak. Maka cara memukulnya itu pun juga tidak boleh menyakiti secara fisik, akan tetapi hanya sebuah peringatan. Misalnya dengan kayu hanya disentuhkan saja, itu hanya untuk menakut-nakuti anak sebagai peringatan bahwa ini merupakan hal yang sangat serius. Sudah usia 10 tahun tapi dia belum mau menjalankan sholat. Karena sholat itu memang tiang agama. Jadi baik tidaknya keislaman seseorang itu tergantung dari kualitas sholatnya. Itu kenapa sholat ditempatkan sebagai
rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yaitu sedikit penjelasan tambahan mengenai rukun Islam. Dan untuk menutup kajian malam hari ini sampai kepada iman kepada Allah, malaikat, dan kitab. Allah dulu aja. Iman kepada Allah dulu. Al-imanu billah, apa makna iman kepada Allah? Huwa tasdik, dia membenarkan, dia meyakini bi annahu subhanahu maujudun mausufun bi sifatil jalali wal kamal. Dia membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, wujud, mausufun, punya sifat. Sifatnya apa? Bisifatil jalali wal kamal, punya sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Munazzahun an sifatin naqsi, yang terbebas dari segala kekurangan. Jadi Allah itu tidak ada kurangnya, makanya dikatakan punya sifat al-kamal, sempurna. Wa annahu wahid, Allah itu hanya satu, tidak boleh diduakan. Hakun, nyata kebenarannya. Somad, tempat bergantung. Fardun, sendirian, tidak tergantung kepada yang lain. Khaliqu jami'il makhluk, ialah pencipta semua makhluk. Mutasarrifun fima yasha, bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid, ia bertindak di dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi intinya apa? Iman kepada Allah itu yakin bahwa Allah itu ada. Punya sifat mulia dan sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Dia hanya satu, tidak boleh diduakan. Hakun, nyata, sekalipun kita tidak pernah melihat wujudnya. Somad, tempat kita bergantung. Karena semua apapun di dunia ini tidak ada yang terlepas dari takdirnya. Fardun, Allah itu tidak tergantung dengan orang, termasuk tidak tergantung dengan kita. Mau kita beribadah atau tidak, itu tidak akan berpengaruh kepada Allah. Karena beribadah itu merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk. Khalik, dia pencipta dari semua makhluk. Ya, terkait dengan sifat Allah, itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu punya sifat jalaliyah dan jamaliyah. Kata jalal itu bisa diartikan kemuliaan, tapi juga bisa diartikan sebagai maskulin. Allah itu punya sifat jalaliyah, maskulin, juga punya sifat jamaliyah, feminis, feminim, punya sifat feminim. Maskulin dan feminim itu bukan jenis kelamin. Maka ada yang mengatakan, wah laki-laki kok feminim? Ya tidak ada masalah. Bahkan kalau hanya dia punya sifat maskulin itu bisa berbahaya. Perempuan kok maskulin? Nah, tidak apa-apa. Ya karena memang harusnya pada diri manusia itu ada dua kombinasi sifat Allah, yaitu sifat keperkasaan, jalaliyah, maskulin tadi, dengan sifat jamaliyah, kelembutan. Nah, sifat jalaliyah itu misalnya apa? Misalnya Allah Al-Akbar, Allah itu maha besar. Al-Azim, Allah itu maha agung. Al-Qawi, Allah maha kuat. Al-Qadir, Allah maha berkuasa. Kalau yang jamaliyah, kelembutan, misalnya Allah Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Latif, maha lembut. Nah, makanya ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang manusia itu nggak bisa, dia hanya punya sifat maskulin saja. Dia hanya punya sifat besar, azim, kuat, tapi dia tidak punya Rahman, Rahim. Dia tidak punya sifat kasih sayang. Dia tidak punya latif, sifat kelembutan. Itu bahaya. Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq karena ketegasannya pun juga dia memiliki sifat jamaliyah yang dominan juga. Dia punya sifat kelembutan. Ketika menjadi khalifah, Umar mengatakan, aku tidak akan memakan daging dan minyak samin kalau rakyatku belum bisa memakannya. Itu apa? Sifat lembut, sangat empati. Bahkan
Umar juga pernah mengatakan, seandainya ada kambing yang mati kelaparan di tepi sungai Efrat, maka akulah orang yang bertanggung jawab. Terhadap hewan saja empati, itu latif, itu rahman, pengasih, itu rahim, penyayang. Nah, maka kemudian dalam kajian-kajian psikologis, namanya seorang anak, agar dia punya bekal sifat-sifat maskulin yang cukup, sifat kemandirian, sifat berani, sifat perkasa, maka dia harus mutlak dekat dengan ayahnya. Agar anak punya ar-Rahman, punya sifat pengasih, punya sifat rohim, penyayang, punya sifat latif, lembut, maka seorang anak itu mutlak dekat dengan ibunya. Bahkan ketika ayahnya itu meninggal, ketika anak itu masih kecil, atau ketika anak itu belum lahir, maka bukan berarti anak itu tidak didekatkan kepada sosok laki-laki, maka dia akan kehilangan sifat maskulinnya. Maka dia harus didekatkan dengan kerabat terdekat. Maka ketika Rasulullah lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah itu didekatkan dengan paman dan kakeknya. Didekatkan dengan Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Thalib, pamannya. Untuk apa? Agar dia mewarisi sifat-sifat maskulinitas. Dia mewarisi sifat-sifat kemandirian, mewarisi sifat-sifat kewibawaan, keperkasaan, keberanian, dan seterusnya. Ya, kalau demikian juga ketika ibunya meninggal, ketika anak itu usia kecil, maka anak itu harus didekatkan dengan keluarga terdekat yang berjenis kelamin perempuan. Untuk apa? Agar dia belajar sifat-sifat kelembutan. Dan pelajaran yang didapat oleh anak di usia belia itu bukan dengan perkataan, akan tetapi belajarnya itu melalui kedekatan secara fisik dan emosi kepada ayah dan ibunya. Kemudian setelah tumbuh, dia akan melihat bagaimana bapak dan ibunya berperilaku. Itulah yang kemudian akan wujud dalam sifat seorang anak yang ideal itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang menggabungkan antara sifat jalaliyah, sifat keperkasaan, dan sifat jamaliyah atau kelembutan, sifat maskulin dan sifat feminin. Yaitu terkait dengan makna iman kepada Allah yang bisa diterapkan sebenarnya kalau kita maknai secara lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan keluarga untuk mendidik seorang anak. Ya, saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, pukul 20.31, sudah molor 1 menit. Saya kembalikan kepada Pak Tito. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Ari atas penyampaian hadis kedua dari hadis Arba'in ini. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah 8:30, monggo satu pertanyaan, silahkan. Kita buka, monggo. Boleh bertanya yang kemarin. Monggo. Boleh ya Ustaz Ari ya? Ya, monggo, bertanya apapun boleh. Monggo. Kemarin tentang niat itu loh Ustadz Ari. Jadi yang Ya. yang penjelasannya siapa itu bahwa niat itu harus ditakyin begitu. Ya. Nah, takyin itu kalau saya kebetulan ya habis ngaji itu iseng-iseng buka kajiannya Gus Baha bahwa niat itu ba'da'a wa qabla ro. Jadi ya ucapan niat itu sebelumnya Allahu Akbar kalimat alif dan sebelumnya akbar gitu loh. Terus pertanyaannya takyinnya seperti apa gitu loh. Kalau mereka kan diucapkan di awal dan diucapkan dalam hati ketika baca Allahu Akbar ya antara alif dan ro gitu. Nah, terus yang disebut takyin di situ apakah sama dengan yang usoli, misalkan usoli fardhu isayar barokatin dan seterusnya begitu? Apakah itu lafadznya atau boleh niat sholat isya patang rekangat ngimami gitu-gitu gimana? Ya, oke.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terkait dengan kajian yang kemarin. Jadi ada dua kalimat kan, innamal a'malu binniyat sama wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau innamal a'malu binniyat itu maknanya adalah niat ikhlas. Niat lillahi ta'ala. Jadi itu merupakan syarat sebuah amalan syariat. Ketika tidak ada niat lillahi ta'ala, maka itu tidak akan terhitung sebagai amalan yang berdimensi pahala. Nah, sementara niat yang ta'yin itu ada di innamalikul limri'in manawa. Itulah kenapa dua kalimat itu yang mirip tetapi ada. Ternyata di dalamnya itu perbedaannya. Kalau innamal a'malu binniyat itu niat untuk ikhlas, tapi kalau innamalikul limri'in manawa itu niatnya untuk ta'yin, untuk menentukan dia mau melakukan apa. Maka kemarin di sini, nah, dalam lafadz ini dicontohkan oleh Ibnu Dakik, ketika kita ingin mengganti sholat yang terlewat, maka tidak cukup dia hanya saya ingin mengganti sholat yang belum saya kerjakan. Itu nggak cukup. Tetapi harus disebutkan di dalam hatinya, saya ini akan melaksanakan sholat yang menggantikan sholat apa yang terlewat itu. Misalnya mau menjamak sholat duhur di waktu asar, jamak takhir, maka dalam hati itu harus diniatkan bahwa dia akan mengganti, akan melakukan jamak, menggabungkan sholat duhur ke asar. Jadi duhurnya itu tetap harus ada di dalam niatnya, itu ta'yin. Ya, bagaimana dengan ta'yin itu dilafatkan atau tidak? Kemarin juga sudah saya jelaskan, Ibnu Dakik itu mengatakan kalau niat itu merupakan amalan hati. Ya, orang-orang Nahdiyin pun sebenarnya juga tidak mewajibkan untuk melafatkan niat itu. Niat itu fungsinya menurut mereka adalah untuk mempertegas niat saja. Intinya itu dalam hati. Tapi kalau Muhammadiyah nggak perlu dilafatkan. Pertama karena memang tidak ada ajaran dari Rasulullah. Yang kedua, niat itu adalah amalan hati. Yang ketiga, kalau kita melafatkan itu justru bisa jadi menghilangkan amalan yang ada dalam hati menjadi amalan yang hanya lisan saja. Ya, tanpa ada niat dalam hati ya bisa juga kan. Orang seperti ngigo kan. Misalnya usolli fardal maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Oh, amalan hati, tapi dia karena sudah hafal ya, hanya ngomong saja, tapi dalam hatinya itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Ya, dikhawatirkan justru malah menghilangkan niat itu yang merupakan amalan hati, maka tidak perlu dilafatkan. Ya, bagaimana dengan niat ta'yin itu? Ya dalam hati harus begitu. Maka dicontohkan misalnya kan mau sholat duhur, ya dalam hati itu harus diniatkan ya, saya itu mau sholat duhur. Nah, bahkan kalau di Muhammadiyah, ya tidak harus baina alif, warro. Tidak harus ketika melafatkan di antara alif dan ro Allahu Akbar. Akan tetapi ketika berwudu saja, setelah wudu itu sudah otomatis kan dia berarti mau sholat. Nah, mau sholat apa ya? Dalam hatinya dia harus mengatakan ya sholat duhur, sholat asar. Jadi memang tidak ada momen khusus untuk berniat itu. Yang jelas ketika kita sholat itu ya harus niat ta'yin. Dia itu ingin mengerjakan sholat apa. Gitu. Nah itu memang perbedaan pandangan. Nah, kalau Muhammadiyah memang begitu. Jadi niat itu bukan amalan lisan, tapi merupakan amalan hati yang kadang orang justru akan menjadi ragu tuh ketika dia melafatkan niat itu. Hatinya itu sudah benar, mau sholat duhur, tapi ketika melafatkan itu dia merasa selinco kan, usolli fardul maghrib, mau aku ngucap maghribi atau duhri ya? Ada makmum lillahi ta'ala, mau ngomong makmum apa imam ya? Wah selali malah jadi ragu-ragu. Allahu Akbar, sudah ragu, ulangi lagi Allahu Akbar lagi. Oh iya, mau bener ayo makmum pak imam yo. Ulangi lagi Allahu Akbar gitu kan. Tapi kalau dalam hati ya sudah, salat duhur sebagai makmum udah Allahu Akbar selesai. Ya karena memang niat itu merupakan amalan kalbu. Gitu. Ya itu perbedaan saja, tapi intinya benang merahnya bahwa niat itu ya merupakan suatu syarat diterimanya sebuah amal syariat, dan niat itu ada dua. Yang pertama adalah niat ikhlas, yang kedua niat ta'yin untuk menentukan kita akan melakukan ibadah apa. Ya, begitu. Ada lagi yang mau dikomentari?
Ya, matur suwun Ustadz Ari, jazakumullah khair. Jawabannya semoga memuaskan Mas Imam ya sebagai penanya. Ini ada lagi Mas Maman Sulaiman, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanya untuk hadis ini tadi yang baru saja disampaikan. Ya, nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih penjelasannya walaupun masih pendahuluan. Saya rasa ini sudah dalam ya, apa namanya, penjelasannya cukup runtut dan runut gitu. Yang ingin saya tanyakan itu, saya melihat bahwa kedatangan Jibril ke situ kan seperti memberikan pelajaran, tetapi dengan memberikan contoh, dengan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang sebelumnya Rasulullah itu belum menyampaikan kepada sahabat mengenai iman dan Islam ini, sehingga harus apa namanya malaikat Jibril kemudian berubah menjadi seorang laki-laki yang habis perjalanan, tapi Ya. dengan seperti tadi, atau bagaimana ini seperti apa, memberikan suatu pendidikan dengan memberikan contoh kan gitu. Mohon dijawab, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Maman. Ya. Jadi ketika Jibril menanyakan apa itu Islam, iman, ihsan, hari kiamat, itu sebenarnya bukan berarti sebelumnya Rasulullah belum menjelaskan. Hanya saja tadi saya sampaikan ketika Islam itu dimunculkan sebagai sebuah istilah, maka di dalam syariat itu bisa bermakna sangat luas. Maka ketika Rasulullah menjelaskan Islam kepada sahabatnya, ya Islam itu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka Rasulullah kan juga mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu dan seterusnya. Aku telah meninggalkan dua peninggalan, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga misalnya Rasulullah juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa al-mahdiyin? Karena mereka orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Yaitu Rasulullah sedang menjelaskan Islam. Islam itu adalah ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan secara lebih luas, Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Itu Islam dalam arti yang sangat luas. Kenapa? Karena inti dari Islam itu adalah at-tauhid. Yang diajarkan oleh Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Tapi kenapa kemudian ada pengertian Islam dalam arti yang sempit, yang hanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Karena memang ajaran-ajaran yang masih bertahan kemurniannya itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sementara ajaran-ajaran Nabi terdahulu itu sudah banyak diselewengkan. Misalnya ajaran Nabi Isa diselewengkan at-tauhid menjadi at-tatslits. Tauhid mengisahkan Allah menjadi trinitas. Itu adalah penyelewengan, sehingga ada pemaknaan Islam secara lebih sempit, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika itu ya sudah menjelaskan Islam, tapi ya Islam yang secara umum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lah barulah kemudian Jibril itu mengajarkan makna Islam secara khusus ketika istilah Islam ini disandingkan dengan iman. Kalau Islam tidak disandingkan dengan iman, maka satu ini akan menjadi bagian yang lain. Islam menjadi bagian dari iman, iman bisa menjadi bagian dari Islam. Nah, tetapi kemudian Jibril ingin mengajarkan ketika Islam disandingkan dengan iman, itu adalah sebuah konsep yang sangat komprehensif. Yang satu menjelaskan mengenai amalan yang dohir, yang satu menjelaskan amalan yang bersifat batin. Jadi memang Jibril itu hendak menjelaskan pengertian Islam, iman dari sisi yang lain, yang ketika iman itu disandingkan dengan Islam, di mana ketika dua-duanya digabungkan itu menjadi sebuah ajaran yang sangat komprehensif, yang meliputi amalan dohir dan amalan batin. Ya, saya kira itu penjelasannya. Syukran, Ustaz. Ya, Jazakallah. Afwan.
Masih bisa satu lagi enggak? Monggo Mas Imam satu lagi. Enggak, masih niat tadi, masalah niat tadi. Tadi ada penjelasan bahwa Muhammadiyah itu membolehkan ketika wudhu di waktu maghrib ya kita berarti sudah niat maghrib gitu. Saya ingat penjelasan pelajaran Al-Islam dulu oleh Ustadz Muhammad Muqaddas itu bahwa wong niat kok diucapkan, niatnya sholat itu kan bersamaan dengan takbir. Ya enggak mungkin bisa diucapkan. Itu kok selaras dengan bahasanya Gus Baha itu yang qoblal alif dan ba'da alif qoblal ro. Jadi niatnya sholat itu ya bersamaan dengan takbir. Berarti memang harus takyinnya itu ya ketika takbir, waktunya kapan? Ya setelah alif dan sebelum, bersamaan alif dan sebelum ro gitu. Kalau nggak salah ingat betul saya dulu Al-Islam itu 1-8 Pak Muhammad Muqaddas dan Fahmi Muqaddas itu yang ngajari saya. Itu protes beliau. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa, itu perbedaan pandangan saja. Yang jelas memang dalam hadis Nabi itu tidak disebutkan momentum untuk meniatkan itu kapan. Itu kan hanya pendapat-pendapat para ulama saja. Yang jelas bahwa untuk melaksanakan amalan syariat itu harus diawali dengan niat ikhlas dan niat ta'yin. Ya kapan waktunya? Ya sebelum melakukan itu ya harus berniat gitu. Ada yang meletakkan misalnya ketika wudhu kapan dia harus berniat, ketika dia sholat kapan harus berniat. Itu adalah perbedaan di antara para ulama. Jadi ya monggo saja, yang penting itu ada niat untuk ikhlas dan untuk ta'yin momentumnya. Ya kalau memang lebih yakin diucapkan bainal alif warra, ya ketika takbir itu diniatkan. Tapi jangan sampai ya ketika kita meniatkan itu justru malah ragu. Dalam hati kan Allahu Akbar, niat saya sholat asar, Allah ini duhur ya, kok asar, tadi saya mengucapkan dalam hatinya, ulangi lagi Allahu Akbar. Itu ada juga yang begitu. Jadi ya monggo saja sesuai dengan kemantapan masing-masing terkait dengan hal itu. Matur suwun Ustaz Ari, sudah sangat jelas saya kira. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah menunjukkan 20.46 ya, 86 sudah molor 15 menit. Untuk terkait dengan niat, alhamdulillah sudah sangat jelas niat itu di dalam hati. Kemudian bagi di Tarjih Muhammadiyah juga tidak perlu diucapkan. Kemudian tidak ada tuntunan Rasulullah SAW, niat itu diucapkan juga dari sahabat Nabi ya. Tidak sampai kepada kita bahwasanya niat para sahabat dan Rasulullah itu juga diucapkan. Kemudian jemaah sekalian, kita juga bisa mengambil manfaat dari hadis kedua tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ari. Salah satunya adalah ketika kita menghadap ahli ilmu, kemudian menghadap orang mulia, kemudian menghadap pejabat, maka kita mesti dalam keadaan rapi, memakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Kemudian tadi juga dijelaskan perbedaan antara Islam dan iman. Ketika Islam dan iman itu disandingkan, maka itu punya nilai arti yang berbeda. Kemudian tapi ketika Islam disebutkan sendiri, maka iman itu meliputi dalam syariah Islam itu sendiri, gitu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, hadis kedua ini dilanjutkan malam Jumat, ya. Mari kita istiqomah sehingga nanti kita mendapatkan informasi atau ilmu yang komprehensif. Ini nanti kalau terpotong, sebagian nanti kita tidak ikut, maka kita akan kehilangan sebagian makna hadis ini. Demikian jamaah sekalian, semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dan barokah pada malam hari ini. Jazakumullah khair kepada Ustaz Ari dan jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, gimana? Ya, Gimana Pak Yeno? Terima kasih. Saya